3. Hello Extremers, welcome back to Podcast Extreme Season 6 Special episode 1. Wow, luar biasa banget ya. Akhirnya Extreme di season 6. Enggak nyangka banget udah sampai season 6 setelah perjalanan panjang season-season sebelumnya ya Kak Icel. Bener banget, apalagi hari ini tuh special episode banget. Kenapa sih spesial? Karena kita akan membahas tentang new semester recent nih. New semester, new year, new me. Bener banget, new year, new me, new GPA ya. Oke, karena kita ngomong tentang semester, tapi sebelum itu kata pepatah marah apa Kak Icel? Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di samping aku nih ada kakak ganteng yang nemenin aku di sini. Siapa nih namanya nih Kak? Oke, kalau gitu perkenalkan nama aku Isaya di Nada Tampang atau dipanggil aja Icel daripada panjang-panjang langsung Icel aja. Aku di sini sebagai member PR dan juga host di episode 1 dan juga aku nggak sendiri, aku ditemani dengan teman aku yang cantik banget di sebelah sana. Langsung aja diperkenalkan dong Kak namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iklimat Diza Ayla. Kalian bisa panggil aku Ayla. Di sini aku jadi member PR di Extreme nemenin Kak Icel nih di episode 1 ini. Bener banget. Nah, ngomong tentang semester tadi ya Kak, gimana sih perjalanan semester kakak di semester 1? Wow, literally kayak unexpectable banget sih, karena kayak banyak banget yang aku belajar, apalagi semester pertama ya, kita dari SMA di siswa-siswi jadi mahasiswa udah naik tingkat banget nih. Adaptasinya beda banget ya Kak, dari siswa SMA ke perkuliahan, dimana kita kayaknya masih kayak bocil-bocil dan masih maba. Sekarang udah lanjut ke semester baru yaitu Bener. semester 2, dimana semester 1 kita juga banyak goals, banyak pressure juga, Bener, terus bener. banyak adaptasi sama teman-teman baru. Iya bener banget, apalagi karena kita di semester baru, anak-anak kita tuh pada kayak kamu ininya berapa? Ininya berapa? Guys, ngomong tentang ininya berapa, maksud dari ininya berapa tuh apa sih Kak? Tentunya bukan ukuran sepatu dong. Bukan dong. GPA. Oh my god, GPA, aduh sensitif banget sih guys kalau ngomongin Iya tentang sih. GPA. Dimana kan kadang kita kalau lo GPA-nya berapa? Rahasia-rahasia langsung kabur biasanya kayak gitu. Kabur. Tapi kalau tentang GPA, kalau GPA-nya Kak Icel boleh di-spill ke para penonton ekstrem ini di rumah. Gimana ya? Mau spill angkanya apa reaksinya aja deh? Reaksinya aja kan Kak Icel, karena aku juga nggak mau Iya, di-spill. aku Jujur. jujur banget nih. Nah, kalau aku sih literally ekspresinya kayak tapi perlu di-upgrade Iya, perlu untuk aku, especially for me. appreciate kepada semua mahasiswa, kakak-kakak semua yang udah melewati semesternya dengan baik dan GPA-nya pasti juga baik lah ya. Kalau misalnya memang GPA-nya masih kurang, nggak apa-apa, nanti di-improve di semester berikutnya. Bener banget. Dan sekarang kita healing dulu kali ya, Iya, kayak jangan healing terlalu dulu. dipikirin dulu, tapi kalian harus mikirin juga nantinya kalian improve apa nih di semester selanjutnya biar GPA kalian lebih baik daripada sebelumnya. Setuju banget. Nah, akhirnya kan sesuai ya sama tema yang kita bilang kali ini, kita new semester research, goals, pressure, and surviving college life. Bener banget. Nah, gak mungkin lah kita berdua doang ngomong tentang Iya new dong. semester ini. Kalau cuma kita berdua doang, insight-nya kayak kurang banyak gitu. Kita perlu insight Bener lebih banget. banyak, literally banyak pemikiran supaya bisa mengimprove ide-ide baru di semester berikutnya. Kita juga udah siapin gue star yang sangat-sangat menarik di special edition ini. Langsung aja masih Kak Icel, kita panggil gue star kita satu ini. Aduh. Energi banget ya Kak Icel. Energi, kalau aku sih kayak udah kayak aduh jadi gestar, tapi ternyata gestar kali ini tuh udah yang semangat banget. Wangi-wangi banget gak sih?
sudah kedatangan besar, kita juga harus kenalan dan sayang-sayang juga nih sama mereka. Nah, aku pengen kenalan dulu mungkin dari sebelahnya Kak Icel ya. Boleh perkenalkan Boleh namanya? dong diperkenalkan namanya. Iya, dan juga jabatannya apa nih? Di Ekstrim. Oke, jadi perkenalkan nama aku Anggi Karina Moy Badarea. Bisa kalian panggil Inci. Jadi aku itu sebagai project manager dari Ekstrim. project manager. Ditemuin ya, luar biasa banget jadi project manager ya. Luar biasa ya. Luar biasa kan. Oke. Oke, kan tadi udah yang sebelah ini udah si Angie udah perkenalan. Aku juga mau tahu dong yang di sebelahnya Kak Ayla. Boleh perkenalan? Gak usah kan? Gak usah. Gak usah ya? Tentengan dong kali ini Kak Icel. Oke, boleh dong diperkenalkan namanya dong Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laura Inci Zahra. Di sini aku sebagai VPN. VPM ekstrim ya Kak Iya, betul banget. Icel. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi udah kenalan PM sama VPM satu ini, aku mau tahu deh dari PM-nya. Pas ditunjuk jadi project manager untuk event ekstrim ini, gimana nih pendapatnya? Wow, gue gitu. Iya. Atau mungkin kayak, aduh, kok gue Oh, sih? jadi nggak langsung jadi main karakter ya gitu. Harus jadi MC ya, harus jadi MC. Diam aja. Oke, jadi kayak apa sih tadi? Project manager tapi reaksi dan pendapat PM tuh gimana sih? Jadi jujur dulu aku pertama nggak sih dulu aku pertama kayak join penalty, aku kayak belum tahu apa itu ekstrim. Jadi kayak apa sih itu ekstrim? Nah dari situ setelah dibagi kayak setelah penalty, jadi aku kayak nggak wah ini ya. Kan aku divisi communication, jadi aku kayak cari-cari apa aja sih event-event dari communication ini. Dan yang menarik itu kayak ekstrim. Aku kayak nggak terlalu kayak udahlah apa sih ini gitu. Karena di situ tempatnya ekstrim itu yang paling bawah. Jadi aku kayak nggak aku kan yang lagi ekstrim itu kan ada 8 ya kalau nggak salah. Ekstrim ini paling terakhir, jadi kayak aku nggak terlalu perhatiin. Jadi nggak Nggak terlalu diperhatiin tapi jadi PM. Iya, saya jadi VPM. pelajaran hidup. Jadi setelah itu aku tengok, oh ternyata ada Spotify, ada Instagramnya juga. Tapi kayak enggak dulu deh, enggak pernah ya, enggak terlalu suka. Maksudnya ya, aku enggak yang kayak Kayak nggak impas gitu ya. Kayaknya bisa yang lain ya, kayak kurang banget gitu. Aku merasa belum bisa di situ. Itu jangan benar-benar. enggak bukan BGS. Terus setelah ditunjuk, waduh. Terus dibilang-bilang, SM itu paling berat ya, Bu. Hah? Enggak, bisa kan? Sampai sekarang bisa banget. Ya jadi tentunya aku kalau dipilih jadi biarnya eksekutifnya kayak senang dan juga ya harus mengatur banyak divisi juga ya kan? Iya, betul banget. Dimana ekstrim ini penuh persiapan ya, karena membangun sebuah podcast itu nggak gampang. Iya. Tapi kayak aku senang banget kok dipilih menjadi PM ekstrim. Nah, boleh kali Kak Icel lantai sampingnya nih. Iya, kan tadi kan udah PM-nya nih. Sekarang kita mau tahu dari VPM-nya waktu ditunjuk jadi VPM tuh gimana sih perasaannya waktu itu? Tiba-tiba jadi VPM gitu atau ada sampingnya jawabannya? Gak tau ya, tiba-tiba dia nawarin kalau gue mau jadi VPN. Paling gitu kan kayak sebenarnya aku kayak nggak beda sih dari si Angie nih. Enggak, sebenarnya aku udah tahu, sumpah beneran gitu beneran. Aku tahu jadi kayak Iya, terbalik aku dari awal memang udah tahu dari sebelum masuk Puma, malah aku udah tahu kayak ada podcast gitu, sama kayak cerita gitu. Jadi aku mau join, tapi kan aku nggak jadi join ini karena mau join Puma kan, takut nggak bisa. Oke, nggak bisa juga ada sih. Nah, kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba ditawarin jadi VPN. Jadi kita sudah berjodoh. Wih, Jodoh ya. kan gak jujur, Karena awal sama siapa kan sama dia ya jujur ya. Enggak, jodoh sama waktu itu pengen banget.
Ya itu sih. Enggak guys, sebenarnya dia kalau misalnya di luar ini tuh romantis. Ego banget. Ego banget beda kan relationship lain. Enggak sebangga. Oh, each other gitu. Oke, nah karena sekarang season baru nih ya, apa sih season baru ini yang ngebedain sama season yang lama dari VPM mungkin ya kita mau tahu. Iya, kira-kira apa sih Yang beda pasti dari orang-orangnya. Terus juga kan yang baru nih. Apa tuh? Apa tuh? Yang baru itu pasti karena kita season ini sudah ada videonya, visual. Yang kalian tonton saat ini di YouTube. Emang sebelumnya itu Ini kita enak banget loh guys, sumpah. Sebelumnya itu ada di Karena YouTube sebelumnya juga. kan, iya karena season sebelumnya nggak ada Tanpa visual. Jadi kita sekarang, Jadi podcast audio gitu ya? iya sekarang kita coba buat visualnya. Makin semangat kita ya karena ada visual lagi. Makin semangat kita dengan visual. Semangat guys, semangat. Semangat banget sih. Apalagi karena ada member juga sih. Iya. Kita percaya kan kita bisa. Apalagi ada member PR yang keren-keren banget. Apalagi ada kamera juga. Ada kamera behind the scene ini. Terima kasih ya guys, makasih. Nah, boleh kalian lanjut ke Ical pertanyaan untuk PM dan VPM ini. Nah, kan tadi kita udah bahas soal apa yang baru di Extreme ini. Nah, aku tuh pengen tahu nih, kan biasa kalau kita pegang sebuah event atau sebuah project itu pasti ada something yang harus kita antisipasi. Especially Extreme ini yang lebih berat gitu kan, yang berat banget. Apalagi satu periode ya kalau nggak salah, satu periode. Wow, one period. One period. Kira-kira apa sih yang udah kalian rencanain dan hal-hal apa yang kalian mau antisipasi di Extreme kali ini? Kalau yang mau kami antisipasi tentunya kan kami sebagai media dan VPN ya tentunya kayak miscommunication Ya. dan juga apalagi ya Kita antisipasi banget dari kualitas-kualitasnya juga, kualitas audio video gitu. Kita berusaha ngasih yang terbaik gitu. ada kita materi-materi yang kami sampaikan melalui YouTube dan juga Spotify ya kan ada YouTube baru loh ya kita juga bikin sih editan YouTube-nya juga Benar-benar. Iya, mungkin kita boleh coba special effect-nya. Ya coba Ya, editornya mana ya? Tapi Nah, karena tadi udah dikasih antisipasi untuk event ekstrim ini ya, pasti yang kalian selalu ada antisipasi, pasti ada harapan kan ke depannya Benar. untuk ekstrim ini. Boleh kali di banyak guys sepekan. Apa ya? Sebenarnya nih bukan lebih ke project, lebih kayak bikin vlog baru aja sih kita sih kan kayak sih. Karena kita interview lagi gitu. Paham nggak sih kan? kayak rekrutan gitu ya. Karena maksudnya maksudnya tuh karena kita interview orang-orang, jadi kita open recruitment gitu. Jadi menurutku harapannya menghindari miscommunication juga tapi pasti itu pasti banget ya itu Banget sih. poin penting yang Benar kedua banget. ini apapun Banget juga sih. harapannya semoga bisa rame deh nih podcast kayak viewernya banyak Instagram, Spotify. langsung pencet aja sekarang Target itunya berapa kira-kira? Iya. Viewernya deh. viewersnya 1 juta deh guys, bisa kan? Wow. Oke, ini TikTok, ini Instagram, ini Spotify. Langsung aja itu nyari lagi di sini. Editor capek ya buat. Resign. Tinggal saya harapan aja bro. Selain miscommunication apa lagi? Itu tadi, semoga makin bisa Banyak dikenal. viewersnya. Kira-kira apa sih harapan ekstrim ini dampaknya pada penonton? Apa sih kalian pengen dapat apa pada penonton nih pada ekstrim? Especially kan nggak mungkin cuma yang di dalam doang kan? Iya, Pasti mau kayak ekstrim itu jadi Iya, kayak gitu. pastinya dong positif ekstrim. Pasti. Kan di kuliah ini kan kita pastinya stres banget. Kalian nonton video ini pasti wah sebanyak banget nih kayak misalnya sama gitu ya. Jadi kayak Kita sama. Jadi kayak kalau misalkan kita habis
buat kalian yang berguna intinya kayak gitu. Kayak lebih ke release dari stres aja sendiri. Iya. Kayak iya. Gue harap kalau kalian capek kalian ingetnya kayak ekstrim. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Karena tadi kita udah tanya di segmen 1 nih tentang ekstrim, harapannya, terus antisipasi, terus kenapa BM dipilih itu dia rasanya kayak gimana. Lanjut aja masih Kak Ical ke segmen kedua. A few moments later. Kalau segmen kedua ini kira-kira tentang apa nih Kak Ical? Nah, kan tadi kita udah get to know about extreme. Waduh. Sekarang kita mau tahu nih experience apa sih yang dialami oleh PM dan PPM selama mereka kuliah. Apalagi kita selesai semester 1 ya, habis siap semester 1 Kota Medan. Maksudnya apa dia sama? Emang apa kalau kata orang ini? Siapa orang? Jadi jangan sebut alamat, ini private pak. Orang ada rumah Enggak. Nih, biasa guys. lanjut aja. Oke. Terus kayak gue baca. Kalau aku ya, in my opinion, aku tuh kalau misalkan in my daily life, apalagi kuliah, aku tuh nggak bisa cuma kuliah doang. Aku tuh harus ada something to do. Oh, Kak Ical tuh nggak suka yang kayak udah pulang. Iya, aku bukan kubu-kubu. Gak tuh gue bersini, gue bersini. Udah Paling pokoknya ada dalam satu, dua, tiga, Pikir lagi. Terus lanjut Oke, Kak Ical. oke. Nah, karena aku tuh kayak nggak suka cuma kuliah pulang doang, aku tuh kan perlu something kan. Kamu biasanya something kan tuh yang harus ngobrol sama orang atau? Iya, aku tuh orangnya karena ekstrovert, jadi aku perlu ngomong sama orang, perlu ketemu orang kayak kalau untuk ketemu orang tuh kayak sepi banget hidup gue. Iya, iya, iya. Sepi banget. Kayak kau ngerasa kayak pelayan banget hidup gua. Iya. Nah, karena itu kan jadi aku ikut organisasi, Wah, keren organisasi banget, itu banyak banget. apa aja tuh? Apa aja tuh? Oh, Di spill, perlu di spill nih. Enggak Soalnya nanti kalau adik-adik pengen tahu langsung organisasi ini aja tuh. Instagramnya di sini, Instagramnya di sini, Instagramnya di sini, Instagramnya di sini. Oke. Karena selain kita join organisasi, kita juga butuh namanya networking. Iya. Benar banget kak. Kita butuh pendapat dari teman-teman kita, gimana hari ini, gimana besok, gimana lusa. Apalagi kita yang masih jomblo ini ya. Jomblo, Tahu nggak lo ini? jomblo aku mah. nggak ada. Dari super persistence-nya. Oh iya, benar banget. Nah itu kan pendapat aku ya. Kira-kira kalau Ai tipenya gimana nih? Lebih suka kuliah sambil berorganisasi atau cuma kuliah doang lebih fokus ke akademik? Oh, pertama aku lebih suka yang option pertama sih kuliah sama organisasi. Tapi karena tujuan kita yang pertama itu kuliah, ya udah kita sudah dipikirkan bersama orang tua kita untuk kuliah. Tapi kita juga bagus. Dia kayak kita terus. Tapi kita harus punya kegiatan lain selain kuliah gitu. Tapi kita juga harus menentukan skala prioritas kita di mana kita harus mengerti apa sih? Macam betul kau cakap. Aku pengen kayak bijak gitu. Nggak bijak. Itu kan. Jadi kalau dari Ai sendiri kan, Jadi kalau dari aku sendiri, aku itu nggak sama namanya kuliah sama organisasi, tapi kita harus mementingkan skala yang prioritas. Dimana kita kan pertama tujuannya kuliah, kita juga butuh networking. Gitu. Jangan ingat banget lah ya. Iya. Nah dari diri kalian sendiri pastinya harus ada time management kan. Biar nanti kuliahnya nggak keteteran juga. Kalau dari aku gitu sih. Kalau itu juga sama ya gitu. sama. Cuman, nah karena kan tadi udah pendapat kita dua nih. Kita mau tanya dulu gestar nih. Kira-kira mereka pilihannya apa ya? Oh ya, pertanyaannya aku ubah dikit deh. Kalian lebih pilih mana nih? Lebih pilih berorganisasi tapi akademiknya keteteran? Oh, malah
no. Atau lebih fokus ke akademik tapi merasa nggak hidup? Aku enggak dua-duanya Aku sih. juga. By the way, pilihannya ada dua. Enggak. Kalau bisa kalau lebih baik kenapa? Gitu Oke, ya. harus cari opsi yang lain ya. Oke, aku Boleh deh, aku bentar ya. Apapun tentang dasar kita persilahkan ya. Memberikan opsi ini. Jadi aku tuh kan orangnya kan juga nggak bisa di rumah aja. Extrovert ya? Kalau aku kan orangnya juga kayak yang gampang bosenan. Kayak milih cowok aja kan bosenan. Emang satu aja belum. Oke, jadi kayak aduh kalau belajar aja ya stres dong, apalagi kayak belajar pulang. Jadi aku kayak memilih ini dong bunga accounting. Waduh, ini biar hidupku nggak gitu-gitu aja, karena kan kita kayak masa gini aja sih, networking kemana? Masa gitu aja, kan nggak sih aku? Biasanya networking apa nyari cowok? Networking pastinya. Morning mau pastinya ya. Nyari cowok dikit gak apa-apa. Kalau dari TPM sendiri, Iya, gimana nih? gimana nih? Sama sih, aku juga nggak bisa yang diem-diem aja dia. Aku nggak bisa yang aja gitu, karena aku kayak Dia selalu ikut aku sih. aku butuh yang aktivitas gitu guys, nggak bisa yang kayak yang kupu-kupu ya itu nggak bisa. Cringe. Ini juga sih dia. Oke, lanjut. keren banget ya, berarti emang teman-teman di sini, gue Stapita di sini pilih kuliah plus networking lah ya. Nah, kan kalau misalnya kita organisasi, terus kita juga berbanyak networking, pastinya kalian pernah merasa capek sendiri kan. Tapi kalian tuh harus kelihatan produktif. Nah, tapi diri kalian tuh kayak itu sampai sebenarnya tuh nggak mau produktif. Kan nggak mau, sebenarnya kayak harus produktif. Kira-kira gimana sih kalian biar terus kelihatan produktif dan nggak kelihatan capek? Jadi capeknya hanya di kosan aja. Gitu. Boleh. Jadi dua orang tidak. Iya, benar. Sebenarnya agak gimana gitu ya, tadi dua orang ya. Nggak Tapi apa-apa kan, ya. ya. Iya. Gila. Kesulit. Lebih ke ini sih. Kan tadi kan kita sudah pernah ngalamin ya namanya Tadi capek. tak dulu. Dah, coba. Nggak apa-apa. Bikin banget sih. Oke, jadi kan pastinya kan kita pengen terlihat produktif, tapi in one sisi, di suatu sisi pasti kita kayak capek banget ya. Iya, benar Gue banget. udah gak sanggup banget, gue udah kayak udahlah gue apa deh. Benar banget. Tapi pengen produktif, apalagi kan kayak kita-kitanya yang pengen networking gitu kan. Nah itu kira-kira cara kalian untuk apa ya? Kayak kalian pernah ngerasain gak sih hal itu? Iya. Gitu. Kenalan. Jelas pernah lah. Iya, jujur aku juga sih kalau Aisyah ya. Iya dong, aku apalagi kan aku pegang Oh, ada. pegang juga. Iya guys, bener-bener dia bolak-balik mulu loh guys. Nah, kalian pernah ngerasain terus kalian ngadepinnya gimana? Kalau dari IM? Kalau aku ya, pasti pernah ngerasain, apalagi kan kayak umum dan juga megang ekstrim, terus belum lagi kayak jadi komedi. Jadi di situ itu belajar untuk menjadi produktif. Aku ya time management. Management. Nah, kebetulan time management kira-kira tidurnya jam berapa nih? Jam 10. Enggak. Bukan masih di dokter gitu. Dia pakai baju merah. Oke. Terus juga kita kan pasti pernah merasa capek. Nah, jadi kayak merasa capek itu ya di dorm aja. Kalau di kampus kita kayak jadi dua orang gitu loh. Kayak Ambi, Inji, berarti nggak sih? Tapi bohong. Ya, kayak Karena ini ya kak, ini maksud dari kayak gini kayak profesional. Iya. Iya. Jangan bawa pun kita ke kampus aja. Bener banget, aku setuju banget sih sama kak.
Kalau dari kalian sih gimana? Ya gimana nih kalau dari Apa isi? sih? Sama mulu kan. Ya sama itu seperti apa? Iya, samanya Kan harus elaborate. Iya, benar banget itu Kalau juga. emang sama kalau ngomongin time management kadang tuh soalnya tuh aku pengen kayak produktif gitu loh guys, kayak ada plannya habis kelas mau ngerjain tugas ini gitu. Tapi ternyata dua kelas dipanggil Enji, nggak ada sih kayak Enji kita makan bareng. Nah kalau kita makan bareng, sepaket. Sama kayak ya, udah biru makannya bareng sudah ada sepaket. Enggak, udah gitu. Kalau ajak pergi, misalnya kita misalnya main sama Angel dan lain-lain juga, itu tuh kayak lama gitu loh mainnya, kayak maksudnya bukan main, tapi kita ngobrolnya bakal lama dan itu malah dibahasku nggak kerja gitu loh. Nah ya, sebenarnya aku mencoba untuk produktif. Tapi kayak kehalang sama yang lain. Iya, gitu. Halangan sama orang-orang sekitar. Ya udah cut off aja. Cut off Angel, aku yang minta cut off, jangan kesel ya. Enggak. Gitu. Kalau aku di cut off, Iya. Oh guys, udah. Nanti dia di rumah nangis ya. jangan. Dia di rumah nangis. Dah sih, terus kalau misalnya kalau misalnya di dua orang di kampus sama di rumah beda gitu, sebenarnya enggak juga sih, Nggak karena juga kan? kalau aku enggak gitu sih, karena di kampus juga aku nggak yang produktif banget, nggak yang mencoba untuk jadi produktif banget, jadi sama aja sih. Beda ya. Iya, jadi nggak kayak dia yang sok jadi orang lain gitu. Kalau di kampus memang produktif. Tapi memang aku mencoba sih guys, mencoba produktif gitu. Everyday learning ya. Iya, susah gitu loh guys. Jadi kuncinya kayak tiap hari coba aja terus. Nah, ngomongin tentang produktif nih, pernah nggak sih dari PM nih ngerasa mepet deadline, tapi kalian tuh kayak udah overconfidence gitu? Oh, pernah. Kayak aku tugas ini gampang gitu ya, gampang tugas ini. Udah sempat banget. Itu tugas met. Udah tugas met. Nggak ngumpul atau telat gitu. Ah ya, kan kalian kayak gitu guys. Orang kok aja ngerjain aja setengah doang nggak sampai habis gara-gara dia. Jangan dia. Misalnya kayak gini gambarnya. Soal 10 dia cuma ngerjain 5 karena mepet udah waktunya. god. Iya. Parah. Better late than never. Ya, aku juga pasti juga pernah sih mulai kayak misalkan hari Senin nih, terus deadline-nya hari Jumat. Jadi kayak hari Senin, masih hari Jumat, ya udah hari Selasa lagi. Kayaknya belain gitu ya. Masih hari Jumat lagi, Jangan ya, Rabu. Rabu ternyata tuh ayo dia aja sama ini. Besoknya kebelah emang ketemu via beda Jadinya tugasnya kayak Ayla bagi ini dong. Ternyata dia juga belum siap. aku mah Nggak ada. Jadi pasti pernah guys. iya, semua orang pasti pernah nggak Itu sih? juga belum siap kok. Iya, Tapi jangan dicontoh. iya, Jangan benar banget. diulang. Oke. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya banget nih. Pernah nggak sih? Ini pasti kayak mostly semua sih. Kalian pernah nggak sih waktu lagi mau presentasi atau lagi ujian tuh ya tiba-tiba ngeblank gitu? Tadi kayak udah belajar semalaman nih. Kayak udah lu nyiapin waktu untuk belajar, baca buku 10, 100 lembar, terus pas pagi-pagi pas ujian kayak Sering lagi. apa yang harus dijawab ya? Apalagi pas presentasi ya. Iya. Padahal pas di kamar kayak udah pede banget. Iya, kayak udah tinggal presentasi ya. Sebenarnya di situ kalau kayak pas presentasi pressure-nya ada karena banyak orang liatin. Pressure ya. Pressure banget gitu kayak aduh ngapain sih liatin aku, padahal sebenarnya orang tuh nggak peduli. Orang itu lagi scroll TikTok, sebenarnya tuh nggak peduli. Sebenarnya confidence dulu, tapi jangan terlalu over, Iya. tapi jangan terlalu overthinking juga ya. Boleh. Masuk. Masuk nggak? Masuk. Kayak gitu, Michael. Terus juga 1, 2, 3 Masuk, Michael. Itu dong VPN terus juga menurutku itu kalau kita apa sih namanya kayak blank gitu karena kampus kita kuliahnya bukan pakai itu, jadi kayak pakai Inggris kan, jadi Iya. kita masih perlu mikir 2 kali kayak kita translate Inggris nih, terus nanti jadi ke Indo lagi kan, terus kayak gitu jadinya itu yang bikin jadi blank gitu. Aku enggak sih. Gitu. English is my first language. Oke. Aku dari lahir udah bahasa Inggris. Oh, udah pakai bahasa Inggris. Jadi aku bahasa Indonesia Gimana kalau yang Ya. Kalau dari lahir pakai bahasa Inggris boleh kan? Jawab Iya, next. boleh. Karena Next. English Next. ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kan aku takut. Nggak mau pamer, nggak mau pamer. Iya, nggak mau pamer
ya guys. Nah, karena tadi udah mention kata pressure ya Kak. Dari VPN yang mulai deh, pernah gak sih kalian tuh bukan dari pressure dari dosen yang sekeliling aja tapi dari diri sendiri? Semua pernah gak sih Kak? Ini pas kapan aja ya? Iya, kapan aja terserah. Apalagi misalnya waktu kita mau masuk kuliah nih, itu pressure banget gitu karena kayak ya temen-temenku udah banyak pengumuman kayak temenku terima di sini, sama aku terima di sini. Itu sedih banget sih sumpah. Sedih banget. Jujur iya. Keren kan sumpah, itu sedih banget. Aduh, kok tinggalan ya, aduh gitu ya. Ya sumpah, itu aku sampai kayak gak makan, sumpah. Macam tak betul je budak ni. Enggak makan, disuapin mamanya. Apa disuapin? Pasar ya? Gak ada ya? Gak tau kau. Lanjut. Kayak gitu, pressure-nya itu jadi aku jadi menekan diri sendiri. Jadi ada targetnya jadi lebih banyak gitu karena banyak pressure. Jadi pressure-nya Misalnya dari Kak Enji gimana? Kalau aku pressure-nya itu lebih nggak ada sih jujur. Tapi bohong. Gimana tuh Kak? perasaan dia balik. Itulah pressure tadi. Oh, emang tuh ada target di dunia ini kan jadi Ini ada dong. Apa maksudnya tuh? kalau nggak ada target biasanya kita jadi full pressure deh. Iya. Kalau aku kayak misalkan organisasi nih, sekalian belajar organisasi ini juga kayak harus di apa sih namanya? Dilaksanakan, harus disiapkan gitu kan. Nah juga ternyata juga pas besoknya ternyata mau kuis, malam ini ada meeting. Jadi kayak itu pressure banget sih. Berat ya, Apalagi karena kalau bingung ya yang mana nih? Iya. Terus kalau udah siap kuliah jam 5, meetingnya jam 6. Terus sampai malam gitu Sampai kan. malam. Belajarnya kapan? Iya lagi semua. Kadang udah capek, tiduran, nggak jadi belajar, nilai pun apa adanya. Iya. Gitu ya. Murah banget sih. Aku jangan bahas Oh, kenapa? Nilai apa sih? GPA kalian berapa? Sampai di bawah ya. Teman-teman di rumah nih, nontonnya kira-kira rebahan, Iya. sambil aku lagi nangis atau lagi ngejar bis. Iya. Gak apa-apa nontonin kita pasti terhibur banget. Langsung Atau lagi mandi, Atau lagi OTW ke Ayon. Iya. atau lagi mau umroh. bisa banget. Lanjut. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngomongin apa? Host kita adalah ya. Nah, Tadi udah dikasih tau pengalaman-pengalaman dan jawaban-jawaban yang sangat-sangat bagus ya dari PM kita. Kalau kalian ada kesempatan di awal semester, kalian tuh mau ngomongin apa sih ke diri kalian sendiri kayak terbaik kita ya. Iya. Dari waktu. Iya, kita ulang waktu. Harusnya gue tuh pas semester gue udah harus targetin ini. Biasanya kan kalau sama manusia tuh seharusnya Iya. harusnya tuh gue kayak gini, tapi ya gimana lagi gitu ya. Aku ada. Apa oke. Kan sebelum kita masuk kuliah kan pastinya kayak berapa bulan sih kita libur? 3 atau 4 gitu kan? Iya, memang. Dari situ kayak aku makan banyak. Lalu harusnya kok nggak makan banyak ya? Aku kira sudah sebab. Padahal nggak makan dulu. Pasti kita kayak makan tidur. Jadi kayak nambah. Dan iya, seharusnya olahraga dong. Iya, harusnya kayak nge-gym kayak pilates kayak yoga kayak. Oke. Jadi kayak lebih apa ya? Harusnya aku dulu sebelum mulai kuliah ini kayak newbie itu harusnya olahraga belum gitu. Oh, Oke. Kalau dari Kak Isi nih, Ya, dari seharusnya tuh gua harus ngapain gitu di semester 1? Kalau boleh terlalu Gak banyak tidur sih, tidur musuh. Karena waktu sebelum itu tidur musuh. karena capek juga ya. Saya tahu. Ini tuh pertanyaannya sebelum sini atau pas awal semester ini? Jadi lu kayak udah semester 2, Enggak, jangan tuh kan. Yang apa? jadi pas kalau semester 2, nah dulu lagi. Kenapa? Jadi pas tahun semester 2, terus harusnya tuh semester 1 tuh aku kayak gini. Iya. Aku tuh mau bilang ke diri sendiri itu gimana harusnya. Harusnya, ya. Kalau Harusnya misalnya gue udah gini. di
harusnya di masa lalu tuh gue kayak gini gitu. Iya, itu harusnya jangan banyak tidur, terus harusnya banyak latihan soal sih. Latihan soal. Semua aku kayak nyesel gak banyak latihan soal deh. Latihan Inggris juga. Iya, benar. Les, mungkin beli kamus, beli buku gitu ya. Jangan banyak scroll TikTok deh. Terus aku juga merasa kayak masa itu aku harusnya aku banyak nonton ekstrim deh. Oke. Tapi kata aku ya, aku beli kamusku pada kamus. Sekali Dan aku malah improve bahasa Inggrisnya karena nonton TikTok. Scroll TikTok. Nah, boleh juga Satu lagi Iya, film juga. Nah, boleh juga tuh guys kayak Kak Ical. Kalau kalian nggak suka terlalu baca, karena aku juga nggak terlalu suka baca, jadi kayak nonton TikTok itu juga dapat insight baru ya. Tapi menurutku sih kalau misalkan kamus doang ya, kamus kan itu kan kata-kata dan kalimat. Menurutku ya, mencari lagi susah. iya, Iya, susah. benar. Apalagi udah mager, jadi menurutku lebih ke kayak baca novel. banyak banget sih, Itu banget sih, kalau juga. Aku tiap hari baca buku sih, Pepon. Oh iya. Kalau boleh tahu buku yang favorite banget PM itu apa sih? Aku intermediate accounting. Intermediate accounting. Kira-kira kalau ada di sini apa ya? Aku baca udah sampai halaman berapa? Aku udah sampai 530. Wah, keren banget. Yang tebelnya segini udah 230. Iya. Segini kali ya, 100, 200, 300. Oke, tadi kita udah bahas experience kita semua, especially untuk Gestar di semester 1. Nah, karena kita ngebahas experience, tentunya kita mau kasih tips and tricks how to face new semester. Apa tuh tips? Apa tuh tipsnya kan? Mas dari Nah, kalau tips and trick untuk menghadapi new semester ya, tentunya tuh kita perlu targetnya apa nih? Benar banget, Kita kalau mau masuk kuliah itu kita harus mencapai targetnya guys. Kita harus ada target guys. Ada goals, ya. Ada goals, jangan karena kayak yaudah yang penting aku kuliah. Datang, kuliah, duduk, diam, dengerin, nyatet, pulang, makan, tidur. Jadi mau jadi apa sih sebenarnya? Iya. Ya apalagi kayak jurusan yang kalian pilih itu jangan pernah sia-siain. Kalian juga kalau nyari jurusan harus discretion dulu ya. Iya benar banget. Nah, Aspeknya passion kalian atau enggak? benar banget karena kita mau tahu nih gimana sih how to start your new semester dari Gestar sendiri. Dari Gestar ya, aku mau dengar sih kayak aku Iya. kepo nih dari Gestar sendiri tuh gimana sih? Oke, maksudnya ya terlalu besar ya. Terlalu besar Kita tapi ide. sangat berdampak sama orang-orang yang nonton karena mereka pengen tahu insight dari kalian tuh gimana sih. Kalau Bisa lagi nih gini kalau boleh deh dari PM. Aku bantu deh. Aku buat perkecil deh. Iya, Jadi, boleh deh guys ya. aku buat aja 3 hal yang harus dilakukan dalam 30 hari pertama di semester pertama. Aduh, 3 hal. Iya, 3 hal. Kalau Nah, karena tadi kita udah bahas tentang pressure, kita udah membahas tentang apa yang akan kita lakukan lagi dan bagaimana sih apa sih menyesal dari kita. Nah, daripada kita menyesal, langsung aja kita masuk ke segmen Terakhir. ayo deh kita coba biar kalian belajar. karena cuma off doang ya, oke. Nah, jadi karena tadi kita udah bahas pressure, nah sekarang kita mau masuk membahas tentang how to start your new semester di segmen yang terakhir yaitu segmen Chemistry-nya tuh yang Lama sini apa sih? Gak apa-apa ya. itu berada di behind the scene aja ya. Enggak, ini masukin Kayak masukin dia di situ. lagi. Oke, lanjut aja. Nah, karena tadi kita udah bahas soal pressure di semester 2 kan, semester terus nih, gara-gara kita bahas semester pertama. Nah, karena tadi kita udah bahas pressure di segmen kedua. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini kita mau bahas how to start your new semester. Yeay, coba dari Coba. PM-nya. Kayak ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat berdampak kan buat penonton ekstrim Benar ya. banget. Makanya kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kira-kira 3 hal apa yang akan kalian lakukan di 3 hari pertama di semester baru? 3 hari.
30 hari. 30 hari. 30 hari ini agak banget. Ya, kalau ini juga bisa untuk tips untuk adik-adik kita yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Kira-kira 3 hal apa sih yang perlu dilakukan di 30 hari pertama? Bener Di banget. semester Semester 1 baru. semester baru ini. Semester 1 sih especially. Semester 1. Ya. Kalau 3 hal pertama di 30 hari, banyak-banyakin networking guys, jujur banyak-banyakin networking. Soalnya kan kayak yang awal-awal semester banget itu kita Merantau, ketemu ya. siapa, benar-benar terus kayak merantau, kayak pokoknya semester 1 itu awal-awal bulan lagi 30 hari itu yang awal-awal benar-benar kayak Benar-benar gua sampai ketawa ya. Bener itu adaptasinya loh. Iya. Iya. Berarti bener-bener lah. Bener-bener lanjut nih. yang lagi naik-naiknya untuk kenalan satu sama lain. Buat circle. Iya. Apa? Enggak ya, enggak ya. Pak. Buat circle ke hal yang positif sebenarnya. Iya, betul. Karena buat ruang diskusi. Benar. Banyak-banyakin networking, tapi jangan karena banyak-banyakin networking kalian jadi berlupa sama akademik juga. Jadi kayak walaupun networking, oh aku udah tugas nanti dulu deh main-mainnya gitu. Kalau dari aku sih gitu ya. Jadi tadi networking, kedua Fokus juga sama Fokus sama sharingnya prioritas. Prioritas. Oke, wah keren banget ya. Kamu sama ya? Sama. sama Nggak ada pendapatnya. Sumpah enggak. Sama aku pernah juga waktu awal tuh ada bos aku pernah karena waktu awal di saat karena awal kita ada grup kan sebelum kita pada sekarang kan. Ya. Iya benar. Kita ada grup accounting batch dan Iya. nah itu ramai banget kan. Itu aku di situ masih kayak antar orang. Aku menimbulkan nanti aja orang juga nanti bakal kenalan juga. Nah itu salah tuh guys. Karena pas aku udah kesini pas hari pertama hari kedua aku yang minggu pertama orang-orang tuh udah pada kenal sama orang lain udah pada aku sedangkan aku Bingung. aku gitu kan ya. cuma baru aku kayak semua bingung cowok mau ngajak kemana karena yang udah pada sama temen-temen kayak gitu loh. Kalau SMC itu kayak Iya, ini salah sih itu kayak kita harus udah deh. Terus juga kita kenalnya juga bulan berapa ya? Karena tuh nggak sih kita kalian mau tahu nggak kami Pantek ya, pantek. biar aku yang cerita. Boleh. Jadi kan itu kan malu banget. Jadi kan itu kan kami udah masuk ke di lingkungan accounting ya. Iya. Jadi di besok itu kami ada kayak seminar gitu di Pacific Place. Nah, aku awalnya nggak mau ikut karena kayak kita sudah kawan. Itu kita emang Belum dekat banget. sekali tahu aja gitu loh. Terus tapi aku tahu dia sebenarnya dari Ayla. Dia kan dia sama Iya. Oh, Dia emang kayak jelas deh. By the way, busway on the way. Kita kenalnya di apa ya? Preuni ya. Iya sih, tapi sesuai itu sih untuk Iya benar banget. Jadi guys. Oke lanjut Apa? dulu. Oke, boleh dulu. Apa kita beruntung dulu ya? Dari pertama Dari pertama ya. Kerasa nggak Kalau sih? aku fun fact aku udah ada teman karena kita harus sekolah tapi aku gak terlalu deket guys. Tapi dari situ kan aku juga udah ada pegangan teman lah ya. Lalu di dorm aku sama teman-teman aku kayak Ayo banget lah pokoknya. di Pavi guys. Iya di Pavi dan Pavi aku tuh seru banget by the way. Terus aku jadinya ke final night sama beda-beda major. Tapi lebih banyak tuh major di sana tuh manajemen. Jadi aku kan accounting kan. Tapi sama accounting tuh aku belum masuk karena aku belum terlalu kenal. Jadi pas final night aku bersama manajemen. Tapi gara-gara manajemennya banyak banget orang-orangnya, jadinya aku harus misalkan diri ke accounting. Ketemu nih orang guys. By the way, aku ada dia di video itu banget. Aku nggak guys kan konten itu pasti kita video gini kan. Dia di belakang ikutin. Siapa nontonin video aku? Dan aku suka gue malah dan itu baru kayak gini. Kamu belajar accounting? Iya, aku belajar accounting. Dulu itu baru berdua doang. Semua bohong. Ada videonya loh. Boleh tapi ya. Enggak, perasaan itu gue kayak psycho gitu deh kayak Apaan? dia tuh temannya siapa? Ada satu. Aldina temanku. Iya, ada temannya. Terus abis itu, belajar accounting. Dari situ kita kayak saling cakap-cakap dan kayak match gitu gak sih ya, Insi ya? Kalau bro emang banyak omongan sih
jadi kayak nyambung. Iya, gara-gara kita kayak mapping, jadi ya sejalur gitu guys. Dari situ kayak ini paman ini. Dia sering main ke kamar. Dan aku Itu juga kalau kamarmunya pas kita udah kuma awal-awal mah tapi sebelumnya udah nggak sih? kau yang ke kamarmu nggak sih? Iya, dia minta ekop ke kamarku dah gitu. Kalau di situ yang ada, aduh, belum Aduh, lantai 4 kali yang ke sana main. Itu kan yang udah banget. Iya, Udah lumayan lah. udah lumayan, tapi kita langsung cepet banget guys. Iya, Kita langsung cepet cepet, kita cepet, tapping, cepet, langsung kayak Semua betul yang semua iya kayak gitu. Terus dari itu aku cuman dan dia makan ini bakso nasi. Saya Gak welcome banget ya kamar ini. Iya. Gak welcome. Kukira dikasih prasmanan. Iya, dia kan temen baru gitu kayak. Oke. Saya kau mau sebring nggak sebring apa? Nah, terus kan itu Pacific Place sebenarnya. Anakku itu dari Bintaro, dia dari Cakung sana, jauh sekali. Enggak, sebenarnya sama. Sampai tahu ya. Sampai tahu ya. Kita lihat destinasi. Terus sama kan itu tuh di Sudirman kan? Nah, Kalau di Sudirman, stasiun Sudirman kan? nah dengar dulu dari aku, kau diam dulu ya. Sumpah nih kalau ada nih kita tunjukin ya ada rute stasiun. Rute stasiun. Sama aja. Aku dari Cakung, dia dari Bintaro. Kita harus turun di Sudirman. Gitu. Aku udah sampai di Sudirman. Oke, ini sih mana? Tapi sebelumnya dia udah bilang, udah dekat ini sabar ya, sabar. Bentar. Oke, sabar ya. Oke, ku tunggu. Berdirilah aku di depan sebelum yang mau tet aku. Oh iya. Terus apa ya? 10 menit kemudian, aduh ini sih mana? Dia bilang, udah dekat. Dekat gitu ya. Nah, ternyata guys, dia apa sih salah jalur KM. La ilah. Dia kan harusnya kan kita kan ke arah Manggarai. Dia ke pasar Senen sana, tapi dia nggak bilang kalau dia salah. Aku bilang apa? Bentar nih dulu ini yang ada Manggarainya lah. Malah itu gue tadi kereta pelajaran kayak, aduh di mana tuh kayak gitu aku kayak gitu. Ada gimana sih KFC? Maaf. Itu kayak, aduh, Itu baru kenal impressionnya lagi. buruk gitu sih. Iya buruk banget. First impression itu. Terus lanjut. Nah habis itu ya udah, Angie maaf ya aku delay banget. Ya udah baru kenal juga, ya udah maafin deh. Ya udah pas dia sampai deh ke Sudirman. Ya udah bercakap lah kali ini. Oke, kita nggak habis topik ini. Iya, kita kayak langsung solo ya kenapa ya kayak Karena sebenarnya Angie udah baca. kadang sama-sama tuh kayak topik jadi Iya, nyambung terus kalau jadi kita topik sama ya topik frekuensi lah ya. Iya. Oh, lagi bertemu itu kayak udah beda gitu ya. Kayak udah Iya, akrab gitu. Iya, semua waktu itu kayak nggak ada, kayak akord kayak sedikit aja kayak kecil. Langsung match lah ya. Nah, habis itu ya udah nyampe lah kami di Pacific Place. Masih Seminar. lanjut cerita kita lanjut. Nggak apa-apa, Iya, story. di seminarnya sisa 15 menit lagi. Iya, dari berapa menit? Dari 1 jam ya kayaknya. Jadi kayak masuk kanan keluar kiri. Sebentar, gue nggak ngerti. Seminar apa? Itu kan sudah tentang investasi gitu kan sebenarnya. Gue nggak ngerti. Sumpah bener kayak gue nggak ngerti. Nah habis itu ya udah pergilah kami ke Blok M sama kayak semua member-member Kumar Sama lainnya, Kating sama Kating juga. Stand bonding ya? Iya, stand bonding. Nah habis itu ya udah pulang lagi kami kayak mau pulang ya, pulang ke rumah masing-masing. Dia ke Cakung, aku ke Bintaro. Ya udah di situ kami kayak Berpisah nih di- berpisah. Nah tapi kan kalau mau ke stasiun kereta itu kan harus naik MRT dulu. Iya, di Blok M ya, emang. MRT. Di sinilah gongnya lagi. Apa gongnya? Dia ribet sekali. Emang selalu gue anjir yang buat terus kayak emang selalu gue yang buat keburukan gitu loh di sini kayak Iya. Oh, tapi kayak sadar ya. Impression buruk kali. Nah, tapi kan kayak udah menjalani Pacific Place, udah menjalani Blok M. Tapi kan kayak udah yang makin akrab, makin dekat gitu kan. Terus aku kayak kami kan OTW mana ya? dari Sudirman kita dari di Blok M mau ke Sudirman. Oh, Blok iya. Mau ke Blok M Blok M Sudirman mau ke MRT Mau ke Sudirman. MRT. Nah, di situ iya bukan di situ bukan. di situ kartu dia habis, nggak ada isinya. Ada Dia udah ngetep, dia udah tinggal di Aldi itu bisa ninggalin gua, dia bisa Iya. ninggalin gua, dia nungguin gua kan. Itu kartu gua kayak ya Allah, itu kan udah Enak baik sih. itu kartunya udah mau isi tapi itu baterainya habis. Itu dia mati ya?
Iya, emang Baterai HP-nya habis. habis. Iya. Itu kan mau transfer nggak bisa karena habis kan. Iya. Mau ngisi cash juga cashnya apa sih? Aku nggak ada cash. Hmm. Iya kan, with kan. Uang aku di banking kan. Gak ada, aku nggak megang cash terus. Aku bolak-balik diisi juga nggak bisa. Aku tuh diisi sama mamanya dia. Mama Enji Mama Enji, ya. makasih Mama Enji. Lebih ke Enji sih. Dibantu isiin sama mamanya Enji. Makasih. Itu ada yang kayak 15 menit aku udah bikin sih. Lebih tahu. Lebih dulu. Tadi kan tinggal aja. Dia tuh kan, dia tuh nggak ngomong yang ayo pulang ke, dia kayak maaf aku mau ngomong apa ya Ji? Iya cepet kayak gitu. Kita tuh kayak ayo pulang. Kayaknya nggak yang ngasih situ. Iya, Aku emang kan emang baik. Enji kalau gue emang gak enak, Iya, tapi iya. semakin kesini semakin enakan dia. Tapi first impression ku ke kau ke aku apa? Baik nggak sih sabar? Iya. Lebih kan gak enak aja sih, dia kayak nunggu banyak waktu gitu. Aku udah mau ke KRL mau guys, aku udah sabar banget nunggu dia. Mau pulang juga nunggu dia. Nah, habis itu udah lari lagi kita masih banyak. Nela mau ke MRT, habis itu kan mau ke dari stasiun MRT kan ke KRL kan jalan kan. Nah di situ aku kayak tiba-tiba kepikiran, gimana kalau Vinci dari BPM Extreme? Oh, dari situ. Supaya nyuntuknya di mana? Di Pacific Plaza. Enggak, di Iya di eskalator enggak? Di eskalator. Oh iya ya. Eskalator Pacific Place itu dia ngomong gini, kamu kalau mau jadi VPN mau enggak? Kayak sumpah beneran. Langsung ditodong ya. Iya, iya. Ditodong. Berarti kayak- Itu romantis banget sih. Iya. Ya. Nah, aku mau tanya satu hal terakhir. Wih. Itu udah last question. Gacha. Akhirnya. Nah, Akhirnya aku tapi menurutku sih pertanyaan itu kayak dari yang kayak mikir banget. Karena pertanyaannya itu menurut kalian sukses di semester ini itu mengenai hasil akhir atau survive tanpa burnout? Bertahan tanpa burnout. Ulang. Jadi menurut kalian suksesnya kalian di kuliah itu hasil akhir dari semester atau kalian bertahan Tanpa burnout. burnout? Tanpa cacicu, tanpa problem gitu. Iya. Kodenya. Tanpa